Jadi kalau menurut saya yang punya kepentingan untuk subsidi ini menjadi lebih tepat sasaran, menurut saya harusnya Kementerian Keuangan nih. Kan yang ngeluarin duit tuh katakanlah 80-an triliun. Yang ngeluh juga Kementerian Keuangan ya, kok. Ya. Gitu ya. Salam cerdas, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati, kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi Ngobrol Ekonomi. Kali ini saya kembali ditemani seorang ahli narsum yang menjadi langganan kanal ini, Pak Edi Priyono. Assalamualaikum Pak Edi. Selamat datang kembali di tahun baru ini. Ya, terima kasih. Tadi saya sempat berbincang off air, saya berencana menanyakan kepada Pak Edi ini beberapa hal terkait dengan subsidi. Ini relevansinya dari kemarin waktu jumpa pers ya, Kementerian Keuangan menyampaikan ada pengeluaran untuk subsidi. Subsidi itu ada yang untuk BBM, ada yang untuk LPG, ada yang untuk listrik ya. Listrik, perumahan. Nah itu yang 4. Nanti kita akan masuk ke teknisnya, tapi karena ini kanal literasi dan Pak Edi ini adalah salah satu orang yang pernah ikut ya memeriksa konsep-konsep tentang itu di pemerintahan dan beliau juga sebagai ekonom. Mungkin kita diberi bantu dulu dijelasin Pak, sebetulnya subsidi itu secara ya sebutlah teori ekonomi atau teori kebijakan ekonomi apa sih Pak? Ya subsidi itu sebenarnya dari sisi ekonomi ya, itu adalah mekanisme untuk mengoreksi kegagalan pasar. Oke. Gitu. Nah jadi dan kita mesti kembali ke, kita kayaknya pernah deh bahas sebelumnya, kegagalan pasar itu apa. Jadi kegagalan pasar itu kan kegagalan artinya ada sesuatu yang secara normatif mestinya terjadi atau mestinya tidak terjadi gitu ya. Tapi kemudian itu tidak bisa dideliver oleh pasar. Contohnya beginilah, kita pengen semua orang bisa beli rumah katakanlah gitu. Nah ternyata kalau dilepas ke pasar, ternyata tidak semua orang bisa beli rumah. Nah sebenarnya kalau itu dari sisi pasar kan ya normal saja kan, ada barang yang tidak semua orang bisa beli, ada kelompok tertentu yang beli. Tapi kemudian kalau kita secara normatif itu men-set tujuan bahwa semua orang harus punya rumah, nah disitulah yang kemudian kita menyebutnya sebagai kegagalan pasar. Sebenarnya kegagalan pasar itu karena dia dihadapkan pada tujuan normatif yang diset oleh pemerintah atau oleh kita. Nah salah satu cara untuk mengoreksi kegagalan pasar ya dengan subsidi. Jadi lazim ya Pak itu. Kalau secara lazim, teori ekonomi juga lazim karena kan pemerintah kan kalau subsidi kan, kita bicara subsidi kan subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Kan lazim kalau pemerintah punya tujuan normatif. Jadi misalkan kita tidak bisa membiarkan orang miskin secara absolut. Kalau miskin relatif kan dalam arti ketimpangan kan selalu ada. Tapi kalau miskin absolut kan orang miskin dalam satu batas tertentu itu kan bisa saja pemerintah punya tujuan normatif untuk menghapus kemiskinan absolut. Yang itu ternyata kalau diserahkan ke pasar tidak bisa, dan itu terjadi di semua negara. Itulah kenapa subsidi ya umum terjadi dimanapun. Negara yang paling kita kenal sebagai paling liberal sekalipun dia punya mekanisme subsidi untuk mengatasi kegagalan pasar dalam mendeliver barang dan jasa tertentu ya yang menjadi tujuan pemerintah, barang terutama gitu. Ya. Nah itu kalau anggap aja nih contohnya tadi rumah, mungkin juga BBM atau apapun barang artinya nih. Nah kalau di banyak negara itu apa saja sih caranya secara teoritisnya Pak? Ya kalau secara teoritis itu kan ada 2 cara yang umum ya. Yang pertama itu yang kita sebut sebagai subsidi tidak langsung, atau kalau dalam bahasa populer kita sering sebut sebagai subsidi barang. Oh, subsidi barang. Jadi tidak barang yang barang yang mestinya murah yang mestinya mahal kita bikin jadi lebih murah karena ada bagian yang disubsidi oleh pemerintah gitu. Nah di sisi lain kan ada barang yang harusnya murah kita bikin mahal, itu contohnya rokok. Nah jadi itu kan cukai pajak itu adalah dari sisi kebijakan itu kan
sisi lain atau lawannya subsidi gitu ya. Jadi kalau subsidi ini ada barang yang harusnya mahal, kita bikin murah. Kenapa kita bikin murah? Karena kita pengen semua orang bisa beli, kan gitu kan. Gitu. Nah, itu adalah subsidi tidak langsung atau subsidi barang. Nah, cara yang kedua adalah yang disebut sebagai subsidi langsung atau subsidi orang. Dia targeted tuh. Jadi kan tidak semua orang tidak mampu beli kan. Jadi hanya yang tidak mampu beli yang kemudian diberi subsidi. Diberi uang lah gitu oleh pemerintah sehingga katakanlah harganya mestinya 100 tapi dia mampunya 50. Nah, yang 50-nya lagi ditutup oleh pemerintah terhadap orangnya ya, orang bukan itu. terhadap barangnya. Dia belanjanya sama 100, tetapi yang 50-nya duit dari pemerintah diberikan dalam bentuk subsidi. Nah, istilahnya bisa macam-macam, bisa bantuan, bisa subsidi, bisa cash transfer atau apapun. Tapi secara prinsip orang yang tidak mampu yang diberi uang oleh pemerintah supaya dia mampu beli. Nah, ini nanti konsekuensinya bisa beda. Karena kalau yang tidak langsung itu kan istilahnya kan mendistorsi pasar. Karena harga yang tadinya mahal dibikin murah. Gitu. Nah, sedangkan kalau subsidi ke orang ini tidak mendistorsi pasar. Pasarnya tetap begitu ya. Pasarnya tetap begitu. Tapi orang yang tidak mampu membeli, dia akhirnya bisa membeli karena ada sebagian dari uang yang dia perlukan ditanggung oleh pemerintah. Secara umum ada dua itu. Plus minusnya apa masing-masing itu, Pak? Ya tadi itu. Jadi dia bisa mendistorsi pasar. Ya, kalau barang ya. Ya, kalau barang kan mendistorsi. Nah, mendistorsi pasar itu begini. Jadi barang yang harusnya lebih mahal kemudian dia harus dijual lebih murah karena ada bagian dari itu yang ditutup oleh pemerintah sebagai subsidi. Nah, itu bisa dalam skala tertentu bisa tidak menarik tuh bagi investor tuh untuk menyediakan barang tertentu. Kecuali kalau kita bisa menghitung subsidi dengan harga yang tepat gitu ya. Nah, jadi mendistorsi pasar itu bisa berimplikasi pada investor itu tidak tertarik ya, gitu. Produksinya ya, penawarannya ya gitu. Penawaran. Jadi nanti bisa tidak banyak tuh yang memproduksi gitu ya. Nah, kalau tapi dampaknya bisa sangat luas dalam arti dirasakan semua orang. Dan secara politis itu sangat populer. Iya, lebih mudah lah ya mempraktekannya ya. Aplikasinya juga lebih mudah. Aplikasinya lebih mudah. Nah, kalau subsidi orang ini tidak mendistorsi pasar tadi kita sudah sebut dan tepat sasaran, tapi ada prasyaratnya. Datanya harus top, harus oke. Gitu. Nah, itu. Ya, karena kalau enggak, itu berarti nanti akan ada orang-orang yang harusnya berhak menerima tapi tidak menerima, itu yang sering kita sebut sebagai exclusion error. Ada juga orang yang tadinya harusnya tidak berhak tapi kemudian dia bisa menerima inclusion error. Itu resikonya. Itu ada resiko masing-masing. Yang kalau subsidi barang itu lebih mudah lah gampangannya ya. Secara administrasi lebih mudah, tapi bahayanya dia bisa mendistorsi pasar. Yang subsidi orang itu bahayanya adalah tidak tepatnya orangnya. Kan? Nah, kalau kita lihat di contoh Indonesia, Pak, misalnya ini yang kenapa kita perlu bicara LPG, kan ini beberapa bulan yang lalu kan sempat jadi rame dan jadi tidak lagi masalah ekonomi, jadi masalah sosial ketika Kementerian SDM waktu itu mengatur agar LPG 3 kg ya, biasanya disebut apa itu LPG? Gas melon dulu. Gas melon. Biasanya karena warnanya hijau, bulat hijau. Gas melon yang itu penjualannya hanya boleh di tempat-tempat tertentu dan pelaku tertentu. Ternyata dampaknya luas waktu itu. Nah, tapi saya sebelum sampai ke situnya, dalam hal gas LPG ini subsidinya seperti apa sih, Pak, yang terjadi? Nah, subsidi untuk LPG ini kita harus telusuri kebijakan subsidi mulainya kapan. Jadi subsidi LPG ini dimulai tahun 2007. Waktu itu programnya adalah konversi. Konversi dari apa? Konversi dari minyak tanah ke gas LPG. Nah, karena apa? Nah, ini nanti penting kita untuk gunakan untuk mengevaluasi kebijakan subsidi LPG kita. Karena waktu itu pertama dianggap bahwa beban subsidi pemerintah untuk subsidi minyak tanah itu semakin lama semakin terasa. Semakin besar. Yang kedua, minyak tanah itu dianggap sebagai energi yang tidak ramah lingkungan lah gitu ya. Tidak kurang bersih. Kurang bersih ya. Nah,
Kemudian juga waktu itu karena minyak tanah itu disubsidi, harganya kan menjadi lebih murah daripada yang seharusnya. Nah, itu tadi distorsi pasar tadi. Distorsi salah satunya adalah waktu itu bensin oplosan. Jadi bensin waktu itu yang dicampur dengan minyak tanah. Iya. Karena harga minyak tanah jauh lebih murah daripada harga bensin. Nah biasanya ini kan ada yang nakal, bensin-bensin caranya nakal, nggak semua ya. Ada yang nakal dicampur. Nah sehingga dianggap bahwa subsidi minyak tanah ini menjadi problematik. Nah sehingga pemerintah kemudian waktu itu memutuskan untuk shifting. Nah, supaya orang mau cepat mau pindah dari minyak tanah ke LPG, maka yang subsidi minyak tanahnya dicabut sehingga dia jadi mahal. Iya. Jadi mahal dan nggak ada lagi bensin oplosan. Apa gunanya ngoplos wong harganya sama? Iya. Gitu kan, minyak tanah Minyak sama tanah dengan bensin hampir sama lah ya. Waktu itu hampir sama, nggak ada gitu kan. Nah, jadi nggak ada motivasi untuk ngoplos gitu. Nah, yang diberi subsidi adalah LPG supaya apa? Supaya orang senang. Bahkan untuk kelompok-kelompok tertentu, usaha kecil, nelayan, petani dan kelompok yang dianggap tidak mampu diberi kompor gas sama tabung gas gratis waktu itu. Nah, jadi itu adalah program konversi. Itulah mulainya kita memberikan subsidi LPG. Nah, jalan terus sampai sekarang. Kemudian kita sekarang merasa bahwa loh kok bebannya kok tinggi juga ya gitu ya. Karena banyak yang pakai akhirnya kan. Banyak yang pakai itu sampai ada yang bilang 60 juta ya. Saya percaya 60 juta rumah tangga gitu ya. Untuk yang LPG tersubsidi ya. Tersubsidi karena harganya lebih murah. Harga per kilonya ya. Per kilonya lebih murah. Itu bisa setengahnya, kadang-kadang sepertiganya bisa tergantung daerah gitu ya. Nah, kemudian anggarannya juga besar, tergantung harga juga ya. Pernah sampai 100 triliun pernah. Untuk LPG saja? LPG saja gitu ya. Kalau tahun 2025 itu 82, sekian triliun itu gede. Nah jadi kemudian kita akhirnya, loh kok jadi beban juga ya ternyata ya. Nah inilah yang kemudian membuat harusnya membuat kita berpikir apakah selama ini mekanisme subsidi LPG ini apakah sudah tepat atau tidak, sesuai dengan tujuan awalnya atau tidak, karena awalnya untuk menghemat anggaran. Iya. Gitu. Ada bagian tujuan itu ya. Ada bagian dari tujuan itu gitu. Prakteknya akhirnya malah jebol juga. Gitu kan, sehingga muncul ide kan yang tadi disebut Mas Awalil kan. Karena banyak dianggap bahwa inclusion error ya. Ya, inclusion error banyak yang sebenarnya nggak bisa dibilang inclusion error juga sih, karena aturannya memang tidak sampai saat ini tidak membatasi siapapun untuk beli ya. Jadi kan cuman di dalam tabung LPG yang 3 kilo itu ada tulisan kan barang subsidi hanya untuk masyarakat tidak mampu itu doang. Jadi secara hukum orang nggak melanggar sebenarnya gitu. Meskipun gitu kita tahu ya kan soal etika aja. Soal etika itu kajian TNP 2K Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan itu kan pernah mengestimasi paling tidak 65% dari pengguna LPG 3 kilo itu bukan kelompok tidak mampu. Nah, padahal harusnya kalau secara normatif menurut undang-undang ya yang wajib diberikan subsidi itu adalah kelompok tidak mampu. Nah, jadi malah lebih banyak daripada yang tidak mampu dong yang betul. Kalau menurut TNP 2K. Betul. Nah, tapi sebenarnya kalau secara hukum nggak melanggar aturan. Itulah kenapa kemudian coba dibatasi. Gimana cara membatasinya? Nah, ini yang tadi. Cuman kalau menurut saya nggak elegan ya. Pertama kan yang kebijakan membatasi penjualan hanya di tempat-tempat tertentu. Nah, itu sebenarnya mau dibidik bukan persoalan kelompok sasarannya, yang mau dibidik harganya. Gitu. Karena kan harga yang ditentukan oleh pemerintah dengan harga di pasar kan beda, Mas. Yang sampai ke konsumen ya. Ya, karena ketentuan harga LPG itu yang ada pemerintah itu harga sampai pangkalan Pertamina. Ya. Dari pangkalan sampai ke pengecer itu tergantung kepada biaya transport dan sebagainya gitu. Di satu sisi aturan itu kita bisa pahami, tapi di sisi lain aturan itu membuat harga LPG bersubsidi yang 3 kilo itu beda-beda. Nah, kemudian pemerintah waktu itu merasa bahwa kalau gitu diatur saja, yang jual hanya boleh pangkalan-pangkalan yang resmi. Wah, itu jadi heboh yang sekarang kemudian dicabut kan. Nah, kemudian muncul lagi. Tapi secara tujuan bagus loh Pak sebenarnya. Secara tujuan bagus. Meskipun tidak realistis ya. Nggak kan negara kita besar banget. Iya, pangkalannya nggak cukup. Jumlah desa 83.000, satu pangkalan satu desa. Bahkan satu desa Mas kalau di Jawa kan mungkin bisa satu desa kalau di luar Jawa bisa jauh itu nggak realistis.
realistis. Sama lah bensin eceran lah. Secara normatif kan mestinya enggak lah kan orang jual bensin eceran. Kan pemerintah nggak bisa juga kan. Harga bensin di tukang bensin eceran kan nggak sama dengan di pom bensin. Ya kan? Dan nggak bisa dikontrol juga kan. Bahkan di Jakarta masih ada orang jual bensin eceran. Jakarta loh ya. Ya gitu ya. Nah jadi LPG juga tujuannya bagus tapi itu langkah itu tidak realistis. Nah kemudian muncul lagi rencana berikutnya. Orang kalau beli LPG harus pakai NIK. Ya. Oleh IKTP, dilakukan pendaftaran. Katanya yang daftar sampai akhir tahun lalu sudah 57 juta. Kalau itu berarti kalau benar pengguna LPG 60 juta rumah tangga, 57 itu hampir semuanya terdaftar. Gitu. Tapi itu juga nggak bisa mecahin masalah. Karena kan itu kan hampir semua pembeli LPG 3 kilo saat ini kan berarti sudah terdaftar kan. Nggak akan bisa mecahin masalah. Ya, data itu didapatkan kebanyakan waktu dia beli di data kan. Kasih fotokopi masukin kan oleh pangkalan. Betul gitu. Nah kemudian selain itu juga sempat muncul wacana untuk konversi ke DME ya, dimetil ether dan sebagainya. Wah, itu lain lagi itu. Konsekuensinya lain lagi. Jadi kalau menurut saya sih daripada mikir yang enggak gitu ya. Jadi lebih baik kita fokus gimana ya caranya supaya subsidi LPG ini lebih tepat sasaran. Kalau menurut saya mestinya fokusnya di situ. Gitu. Tapi ini kan menarik karena di satu sisi dibuat narasi opini bahwa ini untuk orang tidak mampu. Tapi perangkat hukum dan aturannya kan tidak mengawal untuk itu. Tidak mengawal untuk itu. Satu. Yang kedua, ketika dia dicoba dengan mengatur tempat-tempat penjualan, pangkalan, jumlah pangkalan dan sebarannya masih belum memungkinkan, ya toh, tidak bisa di ini. Ini kan berkelindan nih Pak, kedua hal ini. Nah, kadang ini saya punya case soalnya saya dan beberapa orang itu sebetulnya ya ekonom kan mencoba sedikit idealis lah, masa saya pakai gas. Tapi kadang ketersediaan yang 3 kg itu lebih mudah dibandingkan yang 12 kilo. Artinya ini ada faktor teknis ya. Tapi betul. Di sisi seperti ini kan kita mulainya dari mana itu Pak? Bagusnya mulai dari mana? Mulai dari memperbaiki soal pangkalannya atau memperbaiki aturan apa Pak menurut Pak Edi? Secara hipotetis lah. Kalau memperbanyak pangkalan Pertamina sih, ini kalau teman-teman di public policy biasanya menyebutnya no regret move. Nggak ada jeleknya lah, apapun kebijakan yang diambil gitu ya. Memperbanyak pangkalan itu oke banget gitu ya. Jadi itu bagus gitu ya. Meskipun tadi ya, satu desa satu pangkalan aja itu ya banyak membantu, tapi bukan berarti kemudian semua problem itu. Berarti dalam hal ini kan ada memperlonggar syarat untuk menjadi pangkalan kan ya. Terus gimana? Karena itu nanti ada syarat-syaratnya kan untuk keamanannya dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi kita harus kembali ke tadi kan ketika kita bicara tentang mekanisme subsidi kan ada dua mekanisme besar, subsidi barang dan subsidi orang. Nah, ini bagaimana itu, Pak? Selama mekanisme subsidinya adalah subsidi barang, menurut saya tidak bisa kita ngomong tepat sasaran karena semua orang bisa beli. Dan itu bukan hanya LPG aja, BBM juga kan? BBM kan subsidi barang kan? Siapapun bisa beli, gitu kan? Sekarang dibatasi misalkan bensin yang sekarang disebut Pertalite ya, itu hanya bisa dibeli untuk orang yang bermotor katakanlah itu. Tapi kalau kita bicara kenyataan kan yang punya motor belum tentu orang miskin. Orang kaya yang punya motor banyak. Yang punya mobil dengan punya motor juga kan belum tentu juga lebih kaya ya. Kan gitu kan. Nah, jadi selama skema subsidinya adalah subsidi barang atau subsidi tidak langsung, itu kita menurut saya tidak bisa bicara tepat sasaran. Jadi lebih memungkinkan untuk subsidi orang. Menurut saya, kalau kita mau tepat sasaran, kecuali kalau kita menerima konsekuensi, karena kebijakan itu kan persoalan pilihan, Mas. Pilihannya, betul. Kalau kita siap dengan konsekuensi bahwa oke lah siapapun bisa beli supaya memang beban hidup masyarakat secara keseluruhan murah, meskipun nanti yang menikmati lebih banyak orang yang mampu, nggak apa-apa. Seperti BBM kalau kita mau jujur yang lebih banyak menikmati subsidi kan orang mampu. LPG juga berarti LPG, kan? Gitu. Ya kalau kita siap dengan konsekuensi itu ya oke. Tapi nanti kita jangan ngeluh, loh kok anggarannya gede banget lah. Nah itulah gitu kan. Jadi konsekuensi logis dari kita mensubsidi semua orang melalui subsidi barang itu adalah anggarannya jadi bengkak. Kalau kita mau tepat sasaran bisa gitu dan anggarannya bisa lebih kecil.
Tapi juga kita harus menerima kenyataan nanti bahwa tidak semua orang bisa menikmati. Nah, kalau selera saya pribadi, subsidi itu kan dari uang negara, uang rakyat, ya public fund gitu yang kita kolek dari pajak dan sebagainya. Secara menurut saya secara normatif subsidi itu harusnya ya untuk yang miskin. Kecuali kalau negara kita duitnya udah banyak banget gitu ya. Karena kenyataannya kan nggak begitu. Apalagi sekarang kan kita punya tekanan fiskal yang cukup berat gitu ya. Ada baiknya menurut saya pemerintah berpikir untuk bagaimana membuat subsidi-subsidi energi termasuk subsidi LPG ini menjadi lebih tepat sasaran dengan subsidi orang. Iya, meskipun butuh proses, tapi secara serius ada keinginan untuk itu ya. Kok saya nangkapnya dari dulu, ya mohon maaf Pak, ini kan udah ekonom seperti Pak Edi dan lain udah mengingatkan ini bahkan sejak 10-15 tahun yang lalu. Ada reaksi tapi tidak pernah diseriusi. Tapi sebetulnya kalau umpama anggap aja kita butuh setahun ya untuk entah kajian, untuk persiapan, mungkin nggak Pak subsidi itu ke orang? Ya, mungkin, sangat mungkin. Syaratnya apa Pak? Ya, yang pertama adalah ini sebenarnya sudah sering dibahas ya, bahkan di lingkungan pemerintah sudah, bukan hal baru ini, bukan ide baru. Tahun 2018, 2019 itu sebenarnya sudah sempat mau diterapkan itu subsidi langsung, itu subsidi orang, perubahan skema subsidi. Nah, tapi kemudian waktu itu ada COVID kan, COVID sehingga kemudian yang seperti itu, yang sifatnya reform kan ditunda ya. Nah, kemudian setelah COVID reda 2022 sempat lagi tuh masuk, ada lagi pembicaraan itu, tapi kemudian sudah masuk tahun politik agak susah itu ya, seperti itu. Nah, nggak populer, nggak populis. Ya, jadi kemudian saya pernah secara informal ngobrol dengan anggota DPR, informal ya, karena waktu itu saya dapat info bahwa komisi terkait di DPR masih belum setuju untuk mengubah skema itu. Kenapa sih Pak yang menjadi pertanyaan? Oh, data. Oh, data. Ya, datanya nggak akurat. Oh ya betul gitu kan. Nah, tapi itu kan bukan sesuatu yang tidak bisa kita atasi sebenarnya. Bahkan kan katanya kita sekarang kan sudah punya yang namanya DTSEN, data terpadu sosial ekonomi nasional. Itu data sudah katanya kualitasnya bagus ya, berarti kan ya kita bisa pakai gitu. Misalkan kita bisa tetapkan tuh Mas dengan DTSEN tuh. Kita tetapkan bahwa nanti penerima subsidi LPG hanya 50% rumah tangga termiskin. Ini kalau bahasa teman-teman ekonom desil 1 sampai 5 lah gitu ya. 1 2 3 4 5 50% termiskin. Ya, itu kita bisa dapat tuh data detail tuh. Jadi nggak miskin banget juga kan? Ya gitu kan. Gitu. Nanti kita bisa atur supaya yang menikmati subsidi LPG itu hanya mereka yang bisa membeli subsidi dengan harga yang lebih murah karena sebagian ditanggung oleh kalau bisa untuk pemerintah. LPG bisa juga dong untuk yang lain. BBM, untuk yang lain. Cuman kan memang yang namanya data itu apalagi di Indonesia kan nggak ada yang sempurna Mas. Ya nanti ada mekanisme koreksi lah. Kalau ada inclusion error, ada exclusion error ya dikoreksi. Harus dibuka lah pengaduannya. Gitu kan ada pengaduan dan sebagainya, diverifikasi gitu ya. Jadi saya kira kalau ini tinggal masalah kemauan. Secara teoritis mungkin ya. Sangat mungkin. Nah, nanti kita kembali ke situ. Jadi pemirsa sudah jelas ya nih Pak Edi sudah menjelaskan dengan gamblang nih. Tapi saya masuk ke satu hal teknis lagi tapi perlu diketahui pemirsa. Ini kan kita nih bingung nih, waktu itu kan Kementerian ESDM tuh yang bicara soal kebijakan itu, lalu kita taunya yang melakukan penjualan apa itu tadi kan Pertamina termasuk. Nah, di sisi lain kita juga dengar nih, terutama pas Purbaya, ini kok subsidi ya, umum ya, mau BBM mau LPG, ini kok nggak bener nih kebanyakan. Itu kita dijelasin Pak, sebetulnya kedudukannya apa sih itu? Kalau kebijakan terkait subsidi ini sebenarnya policy makernya ya ESDM ya. Ya untuk BBM dan LPG ya. Ya gitu. Tapi kemudian nanti yang nanggung banknya kan ya kalau kita bicara kementerian ya Kementerian Keuangan ya, kan. Sebagai bendara ya. Kalau Pertamina itu kan sebagai pelaksana ya. Sebagai pelaksana. Jadi kalau menurut saya yang punya kepentingan untuk subsidi ini menjadi lebih tepat sasaran, menurut saya harusnya Kementerian Keuangan nih. Kan yang ngeluarin duit tuh katakanlah 80-an triliun. Yang ngeluh juga Kementerian Keuangan kok ya. Gitu ya, 80-an triliun. Dia menurut saya harus bertanya apakah ini tepat sasaran atau tidak. Jadi kalau menurut saya kebutuhan untuk subsidi LPG atau subsidi yang lain yang lebih tepat sasaran ini harusnya kebutuhannya muncul adalah di Kementerian Keuangan. Nah, kemudian nanti bisa dijadikan sebagai basis evaluasi gitu. Meskipun pada akhirnya ya yang memutuskan ya tetap presiden lah. Presiden. Kepala pemerintah. Tapi peraturan menteri untuk itunya
ESDM ya? ESDM. ESDM. Ya. Si Pertamina ini pelaksananya saja. Ya, Tapi kalau saya dengar ada kritik juga, Pertamina dalam melaksanakannya juga nggak oke-oke banget. Gimana Pak itu? Kalau itu ya selalu mungkin ya, jadi bisa oknum, bisa apa sebagai operator ya kan bisa diawasi dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau poin kita kan ya dia operator, dia pelaksana ya kalau salah bisa ditegur, kalau memang keterlaluan bisa diberi sanksi dan sebagainya. Saya pikir itu secara prinsip tidak masalah. Nah, yang kita perlukan sebenarnya adalah dukungan regulasi ya, dan kalau tadi kita bicara peraturan menteri itu kan regulasi yang sifatnya teknis, Mas. Kalau regulasi intinya itu sebenarnya peraturan presiden. Oh, perpres ya tetap ya. Sama dengan yang tadi saya sebut kebijakan konversi dari minyak tanah ke LPG pada tahun 2007 itu dasarnya juga perpres. Jadi memang ini ke presiden ya. Political will-nya harus dari presiden ya. Ya, jadi nanti baru kemudian peraturan pelaksanaannya di SDM sama Kementerian Keuangan, cara pembayaran. Sama kalau dulu tuh di Kementerian Sosial, karena dulu kan data-data sasaran untuk bantuan dan sebagainya di Kementerian Sosial nih. Ya, jadi kalau kita bicara subsidi keseluruhan tidak hanya LPG ini. Sebetulnya kuncinya tetap di presiden dong. Karena nanti untuk beberapa jenis subsidi ini kebetulan LPG dan BBM, ESDM, Pertamina, Kementerian Keuangan. Tapi umpamanya perumahan kan ada Kementerian Perumahan lalu tetap ada Kementerian Keuangan dan subsidi yang lainnya kan. Ini berarti tetap ada subsidi KUR juga Pak sebenarnya. KUR, pupuk, artinya kan lintas KL nih. Berarti kalau menurut Pak Edi sebetulnya ini saatnya tepat ini kalau dengan situasi fiskal yang sedikit tertekan ini presiden harus jelas nih ya kan untuk memberikan sebutlah politik subsidinya itu seperti apa. Kalau menurut saya ini waktu yang tepat karena kan presiden kan punya program-program prioritas ya yang membutuhkan anggaran yang besar sehingga kita butuh dari sisi keuangan negara kita butuh pendapatan atau penerimaan lebih banyak. Tapi itu kan kalau pendapatan kan penentunya bukan kita kan. Pajak kan nggak bisa kan kalau memang tetap perekonomiannya nggak bagus ya pajaknya ya nggak bisa kita push. Tapi yang kita bisa kendalikan adalah dari sisi belanja. Kan bisa dilakukan realokasi. Ini waktunya menurut saya pemerintah berpikir untuk membuat subsidi-subsidi itu menjadi lebih tepat sasaran sehingga ada anggaran yang bisa dihemat untuk kemudian dialokasikan ke program-program yang lain gitu ya. Nah, jadi dan itu jangan ditunda lagi. Nanti kalau sudah sampai ke 2028, 2000 udah tahun politik udah susah lagi. Karena perubahan skema dari subsidi barang ke subsidi orang ini, Mas, kan pasti akan ada orang yang tadinya dapat jadi nggak dapat kan. Jadi meskipun secara normatif dia memang harusnya nggak dapat karena dia mampu. Biasa dapat. Tapi biasa dapat jadi nggak dapat itu pasti ada noise lah, pasti ada sedikit gaduhan. Nah, kalau itu deket-deket tahun politik kan biasanya dihindari. Jadi kalau menurut saya ini waktu yang tepat paling tidak untuk menyiapkan untuk mengambil political will. Bisa nanti kita bahas pelan-pelan gitu ya. Kita siapkan regulasinya, uji coba dan sebagainya. Nanti full implementasi tahun 2027 menurut saya oke. Berarti ini pas nih kita di satu sisi memang presiden harus mulai berbenah ini ya untuk belanja di bagian sini, di sisi lain tadi pas kebetulan bisa untuk memulai kemungkinan subsidi itu orang Pak ya. Ini dua-duanya berjalan. Tapi saya ingat kritik Pak Edi berkali-kali di sini. Kebijakan-kebijakan semacam ini ya harus berdasarkan teknokratis, berdasarkan nalar ilmiah ya Pak. Ada dokumennya juga gitu ya Pak. Ya dicobalah gitu kan kita ini. Ya mungkin kalau sedikit kritik, tapi ini kan mungkin perbedaan approach aja. Kalau sekarang kan kita mau semuanya berat gitu banyak. Kalau secara teknokratis kan harusnya nggak gitu ya. Kita ya agak pelan gitu ya. Kita yakinkan bahwa nanti secara teknis maupun apa gitu di lapangan tuh ada kendala-kendala kita bisa atasi. Baru kemudian nanti kita perbesar gitu ya. Jadi kemudian tujuannya clear banget gitu ya. Jadi kemudian didukung oleh regulasi yang cukup, aturan tentang tata kelola dan sebagainya gitu sehingga nanti kebijakan yang tujuannya bagus ini akan bisa diimplementasikan dengan baik. Nanti kalau enggak gitu sesuatu yang tujuannya baik bisa hasilnya enggak baik karena kemudian muncul
masalah-masalah dalam pelaksanaan. Dan sosialisasi kebijakan itu kata kunci lain lah ya. Jadi harus ada sosialisasi yang tidak hanya mengandalkan narasi-narasi besar, tapi tertuju ya kepada para pihak. Betul. Nah, kelihatannya sebenarnya kalau secara pertimbangan ilmiah ya dari sisi ilmu ekonomi, ilmu kebijakan, ini sesuatu yang bisa jadi kredit poin positif buat pemerintahan Prabowo kalau ini segera kan Pak. Karena kemungkinan kalau benar langkahnya itu ekses politiknya juga bisa diminimalisir ya Pak. Jadi begitu ya pemirsa, dan tetapi saya mungkin satu lagi Pak, tidak hanya LPG. Ini kan gede banget Pak subsidi ini. Kalau tidak salah sudah 280-an triliun ya Pak ya. Dan angka 250 sampai 300 ini sudah bertahun-tahun loh Pak ini. Iya, betul. Jadi benar-benar ini mendesak ya. Dan kalau saya ya Mas ya, gede nggak apa-apa asal tepat sasaran. Jadi ini bagus ini. Jadi bukan soal angkanya ya. Iya, bukan soal angka ya. Jadi saya lebih khawatir tentang ketidak tepat sasaran daripada besaran angka. Ini bagus ini. Kalau kita ngomong subsidi. Betul. Ini khas ini dari seorang ahli kebijakan ekonomi, dan saya setuju dengan ini. Jadi pembicaraan kami berdua ini tidaklah menekankan soal ini pemerintah bisa menghemat, anggarannya terlalu gede, bukan. Ya, itu salah satu bagian saja. Yang paling utama adalah bangsa ini, pemerintah ini, rakyat ini membutuhkan pengeluaran belanja subsidi yang tepat sasaran kepada yang seharusnya berhak mendapatkan. Mudah-mudahan ke depannya kebijakan seperti ini jadi lebih baik Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama. Makasih Mas Awaldi.